Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat BIM yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita menyambut bulan puasa ini dengan penuh rasa senang, dengan harapan kecintaan kita kepada Ramadan, kesenangan hati kita pada bulan Ramadan akan membawa berkah tersendiri. Pelaksanaan puasa bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, tapi puasa justru harus kita maknai dengan puasa secara fisik dan puasa secara batin. Puasa secara fisik kita menahan lapar, menahan dahaga. Adapun puasa batin adalah menahan sesuatu yang bisa meninggalkan, mengurangi nilai-nilai pahala itu sendiri. Sahabat BIM yang dimuliakan Allah, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsy. Mengapa demikian? Karena puasa hanya dimaknai dengan puasa dohir. Mereka hanya cukup menahan lapar dan dahaga. Tapi sebetulnya dari puasa akan menimbulkan beberapa karakter, beberapa sifat yang mulia. Di antaranya yaitu akan terbebaskan dari sifat sombong. Setelah kita puasa satu hari, kita merasakan bahwa diri kita lemah. Kita yang merasa manusia yang hebat, ternyata kalau kita tidak makan, tidak minum sehari saja, kita sudah merasa lemah. Inilah kebenaran Allah dalam Al-Quran menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tercipta dalam keadaan yang lemah. Maka seorang yang berpuasa akan merasa dirinya lemah, tidak pantas untuk menyombongkan diri, tidak pantas untuk merasa orang yang lebih hebat, orang yang lebih kuat. Yang selanjutnya, puasa akan menumbuhkan rasa empati, rasa simpati kepada sama manusia. Bagaimana kita bisa merasakan orang-orang di sekeliling kita yang tidak makan, yang tidak bisa minum dalam sehari saja. Bayangkan mereka tidak ada jaminan untuk berbuka, tidak ada jaminan untuk mendapatkan rezeki. Maka kita, orang yang berpuasa ini akan terbentuk jiwa rahmatan, jiwa yang mempunyai kasih sayang, jiwa yang mempunyai empati kepada orang-orang yang lemah. Untuk itu orang yang berpuasa akan tumbuh jiwa penolong, akan menumbuhkan jiwa solidaritas, sehingga akan menjadi betul-betul manusia yang bersifat sosial. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, kita akan merasa bahwa kita dekat dengan Allah. Taqarrub kita kepada Allah akan semakin dekat. Maka dalam sebuah kitab diterangkan, ya fauzaman, wahai orang-orang yang bahagia, fihi ata'a ilahu, di dalam bulan puasa mereka mengikuti dan bertaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutaqarriban, mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa mutajanniban, dan menjauhi lima harrama, segala sesuatu yang haramkan oleh Allah. Fal wailu kullul wail, akan kerugian, betul-betul merasakan rugi, yaitu orang-orang yang di dalam bulan puasa dia tidak bisa taat, dia tidak bisa beribadah, maka berakhir bulan puasa tanpa ada perasaan bahagia. Maka dipanggillah dalam surat yang memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena dengan iman itu akan melahirkan dan menumbuhkan rasa cinta. Dari rasa cinta akan menumbuhkan rasa ketenangan. Maka ketika kita dipanggil Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, maka sudah pasti nanti kita akan merasakan kedamaian dalam kehidupan ini. Panggilan itu untuk apa? Berpuasa. Dan disebutkan dalam ayat itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa bukan hanya untuk kita umat Muhammad, tapi sebelum umat Muhammad pun diwajibkan oleh Allah untuk puasa. Sehingga hati kita tidak merasa terbebani bahwa orang-orang dahulu pun juga menjalankan puasa, bukan hanya pada masa kita sekarang. Untuk itu, marilah puasa ini kita maknai dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh keyakinan, sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam puasa. Bukan hanya sekedar kita meninggalkan duniawi, makan dan minum, tapi kita menumbuhkan nilai-nilai ukhrawi yang di dalamnya nanti akan membentuk la'allakum
tattaqun. Sahabat BIM yang dimuliakan Allah, setahun kita melakukan aktivitas, maka di bulan suci ini marilah kita sucikan diri kita. Maka Al-Quran yang suci pun diturunkan Allah di bulan yang suci. Lailatul Qadar yang suci diturunkan oleh Allah pada bulan yang suci. Pada intinya kesimpulan hari ini adalah untuk masuk bulan Ramadan, marilah kita sucikan hati kita. Kalau kita mensucikan hati, juga kita mensucikan diri kita. Hendaknya kita bisa terus dalam bulan Ramadan daimul wudu. Ketika kita batal, kita suci lagi. Sehingga frekuensi jiwa kita, frekuensi aura jiwa kita akan menyatu dengan frekuensi bulan Ramadan. Jiwa kita suci, maka akan bisa masuk pada tempat yang suci dan akan menerima sebuah kesucian. Itulah kedamaian, kebanggaan yang akan kita rasakan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saat yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.